Oke, kembali sahabat PMI di mana saja Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa di channel YouTube Reza FM. Saya sekarang berada di satu tempat yang sempat viral pada saat-saat ini, yaitu Citayam Fashion Week. Di mana Citayam Fashion Week sempat viral oleh anak muda yang sedang mencari jati dirinya, ingin berkarya dan ingin ditunjukkan kepada publik tentunya. Pro dan kontra selalu ada, tapi kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita menyikapi fenomena yang selalu ada dan hadir di tengah-tengah bangsa. Selayaknya kita sebagai orang tua juga tidak akan pernah menghujat atau menghukum, tapi kita ikut andil dalam pembangunan mental anak. Selamat malam, bisa kenalan dengan siapa ini? Jasmine Namirah, Pak. Biasa dipanggil Jasmine. Jasmine siapa? Jasmine Namirah. Oke, selamat malam ya. Jasmine Namirah, pakaiannya malam ini temanya apa ya? Nahkoda nakal, Pak. Nahkoda nakal ya. Iya, nahkoda nakal. Sebelumnya memang punya tempat spesial untuk berekspresi begitu? Atau memang Baru hari ini sih, sama seminggu lalu. Di sini, ha. Iya. Terus kalau menurut Amirah sendiri ya, Amirah sendiri dengan adanya Citayam Fashion, Aku sih bangganya gini loh, Pak. Ini kan banyak pedagang-pedagang kecil ya di sini. Kita nggak pernah tahu kehidupan mereka tuh di belakang kayak gimana, yang asli kayak gimana. Mungkin mereka tulang punggung keluarga ya. Terus dengan adanya teman-teman support di sini, jadi rame dagangan mereka, jadi kebantu banget usaha mereka. Itu yang aku seneng sih. Oke, jadi dengan melihat seperti itu, Namirah ikut terjun, ingin memberiakan, bahkan ingin ikutan. Sepertinya tempat ini memang harus ada, bahkan seharusnya pemerintah juga. Betul sekali. Tapi saran aku gini ya, kalau tempat kayak gini, ini kan menyangkut jalanan umum juga ya. Enaknya sih diadakan pas hari Sabtu sama Minggu, karena kita bukan cuma mau bahagia semata di sini. Cuman ini jalanan umum yang dimana kita nggak boleh pakai jalanan umum ya kan. Kalau Sabtu Minggu kan emang udah malamnya anak-anak muda ya, malamnya orang-orang libur juga. Kalau Sabtu Minggu kan, kalau hari Senin sampai Jumat itu tempatnya orang kerja di sini. Jadi kayak keganggu banget kendaraan-kendaraan. Justru Namirah sendiri berharap tempat ini akan eksis terus dan bahkan mendapat perhatian dari pemerintah, Pak. Iya, betul banget, Pak. Terima kasih, Namirah. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Bisa tahu dari mana, Mas? Dari Cikarang. Aku Depok. Depok ya. Namanya siapa? Aulia. Aulia. Aulia usianya berapa? 16. 16. Ya. Salwa. Usianya? 15. 15. Acara rutinitas tiap weekend di sini? Iya. Oke. Sebelum ada ini rame viral gitu, kesini apa sih? Bagaimana? Iya. Sebelum ini viral udah di sini. Iya. Terus perbedaannya antara sebelum viral dan sekarang itu apa? Lebih ramean yang sekarang dibanding yang dulu. Lebih Iya. berasa ya gitu. Kayak lebih rame banget sekarang. Oke. Kalau misalnya saya tantang kalian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak? Bisa. Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Yuk. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Keren. Ternyata Indonesia banget ya. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Terima kasih Salwa dan teman-teman. Aul. Iya, terima kasih ya. Iya Kak, sama-sama. Rame. Mbak, maaf mau tanya nih, Mbak kesini sebagai pengunjung atau memang pendatang tiap weekend? Aku pengunjung aja. Baru kali ini, cuman kalau lewat sini sering karena mau ke ke mau Plaza gitu kan. Terus sama ke Tamrin. Kalau sekarang sih udah rame ya kayak gini ya. Mbak, sebelumnya ada Fashion Week, Citayam Fashion Week ini nggak pernah kesini sebelumnya? Sebelumnya pernah, cuman lewat aja terus sama makan di Plaza apa tadi Mami? Di sebelah situ kan?
ambasador. Tidak, enggak, beda banget. Bagaimana Mbak menanggapi fenomena antara pro dan kontra, positif dan negatif dari masyarakat tentang adanya Citayam Fashion Week ini, ya ima ditiadakan atau diarahkan? Menurut Anda sendiri? Kalau bagi saya sih jangan ditiadakan, diarahkan yang lebih positif lagi. Seperti kayak ada karya anak kan, jangan langsung ditutup, dikasih arahan, dikasih tempat atau dipindahkan ke tempat yang layak sesuai gitu. Artinya dengan langsung pemerintah harus terjun untuk memberikan tempat spesial kepada mereka untuk berkarya, ya. Ya. Seharusnya seperti itu mungkin. Seharusnya seperti itu. Pro dan kontra itu tergantung Ya, bagaimana kita. masalah pro ya. dan kontra itu memang sudah ada dari dulu, ya kan. Cuman kan kalau untuk anak-anak muda kayak gini, kita jangan ngelihat di kalangan bawah aja. Iya. Di sini juga tuh ada kalangan menengah, ke bawah ke atas, semua ada di sini. Yang religi juga pasti. Ada yang religi, ada yang biasa, ada yang ya kayak ini aja deh kita. Cuman yang religi juga tidak perlu menunjukkan dengan identitas, kan? Tidak perlu. Semua memang berkumpul jadi satu untuk kita di sini tuh cari kayak hiburan, penat di kerjaan atau di rumah. Hilangkan penat itu intinya. Maaf, dengan Mbak siapa ini? Mbak Dana. Mbak Dana siapa lengkap? Nana aja. Oke, terima kasih Mbak Dana ya atas tanggapannya tentang perihal Citayam Fashion Week ini. Ya, oke. Sukses. Mas, dengan siapa? Ya, saya Aceng. Aceng ya. Aceng ini tempatnya baru atau sudah sejak lama? Apa acaranya? Enggak, toko ini. Hampir udah lama juga sih. Sudah lama. Hampir 5 Tapi, tahunan. Iya, sudah lama. Sebelum ada Citayam Fashion dengan viralnya anak-anak muda itu dan perbandingannya sekarang itu bagaimana? Untuk lokalan pribadi, alhamdulillah sih Bawa dampak ya? Iya, bawa dampak dari online maupun offline datang ke toko. Berapa persen kira-kira? Lumayan sih Pak, di atas 50. Di atas 50, hampir mendekati 75% Yes. ya. Jadi itu positifnya ya. Positifnya Kalau sih. sementara banyak netizen itu beranggapan bahwa ini ada efek negatifnya. Kalau Anda sebagai Negatifnya sih sebenarnya satu ya, jam operasional anak sekarang tuh lebih ke cenderung ke sekolah Pak, karena kan sekolah udah masuk nih. Iya. Jadi ada tempat begini, mereka jadi agak malam ntar pulangnya. Sebenarnya itu doang sih buat saya pribadi. Oke. Mikirnya. Terus sama lebih ke inian orang tua juga, terus sama parkiran motornya, terus kadang-kadang sembarangan, dan lebih diingetin lagi. Kalau untuk negatif ya kadang-kadang tadi aku lihat ada yang buang sampah sembarangan itu sih. Oke, kalau menurut Aceng sebaiknya nih sebagai pedagang atau istilahnya untuk menyikapi fenomena ini tuh bagaimana? Antara positif dan negatif itu kan memang selalu ada, tapi bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya Haruskah ya? ada pemerintah harus ikut andil atau? Ya sebenarnya sih itu udah bagus ya. Kalau untuk pemerintah ikut itu udah benar banget ya. Cuman kalau untuk sisi negatifnya kurang lebih di sini emang mereka lebih mencari harganya kita harus turun, sedangkan produksi juga harus naik gitu. Bagaimana? Dalam artian produksi kita sekarang kan emang naik nih, bahan-bahan lagi naik juga. Terus kan kita harus kejual ke mereka juga, penawaran lebih banyak yang nawar juga sih sebenarnya. Iya. Jadi sementara ini memang pemerintah sedang melirik lebih diarahkan. Iya, diarahin. Bukan malah untuk menggusur atau meniadakan. Ya sebenarnya kalau untuk diniadakan sih sebaiknya jangan ya Pak, kalau saya pribadi ya. Karena saya jujur aja dibanding mereka kemana-mana ngelayapnya gitu, kalau di sini kan jelas nih, paling si A di situ, si B di situ gitu aja sih. Cuman dari pribadi mereka lagi sih sebenarnya. Dari anak-anaknya lagi dia harus. Jadi dalam artian Anda sangat setuju dengan diadakannya tidak digusur tempat ini, dibiarkan begitu aja, bahkan dengan diarahkannya akan menjadi satu lebih tempat baik, yang positif. Lebih banyak penjagaan dari pemerintah, lebih ketat sih nggak masalah kalau buat saya pribadi. Ya contoh kayak kita UMKM gini kan sebenarnya ngebantu Pak, dibanding kita di toko ya kan, kita offline. Di sini mereka juga pada tahu ada brand kita di sini gitu. Nah kalau untuk buat ditutup sebenarnya itu dia sih ada positif dan negatifnya juga. Kalau buat ditutup kita bingung Pak, nunggu acara-acara lagi nanti dari pemerintah kan kita bakal takutnya ada PPKM lagi, kita nggak bisa keluar lagi. Kalau di sini kan kita bisa jemput bola Pak sebenarnya. Nah itu. Oke, bisa diperkenalkan dulu ya, Ibu dengan siapa ini? Nama saya Neneng Sultan. Iya, Neneng Sikat. Dari mana nih asli? Aslinya Sumatera Barat. Singgara, sulit air sepakat. Iya, tema lagunya, tema bajunya malam ini apa? Oh, tema bajunya ya heboh lah gitu. Heboh ya? Ya. Iya, oke. Sebelumnya memang mangkal ya. Sebelumnya tuh sebelum ada tempat ini tuh bagaimana itu? Oh, kalau sebelum tempat ini kalau kita pesta memang kayak gini dan kita gaya hebohnya. Heboh gitu ya? Iya.
Apalagi dengan adanya Citayam Fashion Week ini Tambah ada begini, PD-nya tambah jadi. Oh gitu. Kalau ya. PD-nya itu udah dari lahir PD-nya. PD-nya ya. Ya. Yang penting positif saja ya. Positif. Yang penting sehat, senang, enjoy. Enjoy ya, nikmati hidup ya. Nikmati. Kalau Una yang satu nih, Mbak. Ini yang baru nih. Saya dari Sumatera Utara. Aku Yo Mancung, Bor Marbun. Iya. Tema bajunya nih baju adat ya? Iya, saya dari Sumatera Utara, tapi saya lahir di Jakarta. Iya. Saya akan melestarikan budaya Batak itu tetap semangat, tetap Oras. dilestarikan. Oras, Oras Bang. oras menjua-jua. Jadi kita tidak boleh malu sama Adat kita. sendiri. Kenapa harus malu? Ini kekayaan Iya, betul. Indonesia loh ya, Iya. yang harus dilestarikan ya. Iya, karena saya walaupun saya lahir di Jakarta, tetap saya bangga sama orang Batak. Karena Batak adalah bangsa yang luar biasa, adat yang luar biasa. Semuanya adat, semua adat Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua itu Punya luar kebanggaan biasa, masing-masing. Betul itu. Betul. Ternyata dia Medan toh? Bisa juga. iya. Nah, kalau Ibu dari mana nih? Kalau saya dari Sumatera Barat. Sumatera Padang ya, Ibu ya? Ya, Iya. khas kulit air sepakat. Tapi konsep bajunya kok kayak Irian atau Dayak-Dayak gitu? Ini bukan Dayak, ini bulu-bulu ayam yang dari Bulu manja gitu ya, Bu? Ya, bulu manja, ini bulu suka apa? Dirancang sendiri. Dirancang sendiri sama kita. Masya Allah, Terus Masya Allah. bajunya pasti sendiri. Kita desain sendiri. Iya. Iya. Ini menumbuhkan kreativitas sih ya. Kalau Ini Unda kan. sendiri dari mana nih? Aku adiknya dari kakak ini. Oh, jadi ini family ya? Iya, family. Oke. Mendukung saya dari belakang karena Siap. awalnya kita entertain juga, cuman kembali lagi untuk meramaikan di sini aja karena semua talenta yang paling ramai itu kita. ramai kita. Kita. Jadi kita heboh, di sini Legarkan. Satu lagu Batak. Saya Anjumau. Sayang cuma itu hasil. Ore, Pulanglah Unda. Onde pulanglah urang Di tanah jauh juga di Minang. Ngapal kalau ada itu. Aku yang bingung nih harus gimana. Musiknya ngapal. Ya, berhubung Ala sekarang ini larui bulan Agustus ya. sande. Bagaimana kalau saya tanya aja bagaimana kita nyanyi Indonesia Raya hafal nggak? Hafal. Jangan pakai teks ya. Iya, apalah. Oke, bisa dimulai ya. Ayo, 1, 2, Pakai go ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sebentar, jangan cuma bisa menyanyi ya. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya ini? Parman, Ternyata benar Indonesianya kental sekali ya. Iya, Kadang-kala ditanyakan lagu Indonesia harus pakai teks. Waduh.
Siapa yang jahit bendera Indonesia? Fatmawati. Ya, nggak tahu dia ngasih hadiah ini. Nggak tahu. Ini Fatmawati, ini Fatmawati. Saya yang jahit. Ini Fatmawati yang Dari jahit. lambang Indonesia merah putih apa? Ya jelas dong. Bisa dia nanya-nanya tapi nggak tahu. Lambang Indonesia nih, lambang Indonesia. Siap. Jadi untuk Sekarang Pancasila. Pancasila. Garuda Pancasila. Satu ketuhanan yang maha Satu Tuhan yang Maha Esa. Dua keadilan makmur dan Maha Esa. Dua Sebentar. Rame-rame seru. Iya bang, boleh. Oke. Ayo, saya bilang ya. Ayo. Abis ini kasih minum nggak au? Boleh. Siap. Boleh nggak mau nih? Udah lapar. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Minum dulu. Jadi kita harus bangga produk-produk Indonesia. Seperti kita ini. Termasuk itu. Kita kalau Itu ada di Indonesia ya. Ada di Padang ya. Indonesia. Aduh, udah aus nih. Oke sobat PMI di mana saja Anda berada, itulah tadi keseruan fenomena antara pro dan kontra dan tanggapan dari pengunjung Citayam Fashion Week, dan ternyata mereka antusias sekali bahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai penciptanya mereka menghafalkan sangat antusias. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.